Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Adrian selaku host dan pembawa acara pada materi MPLS kali ini. Kali ini saya bersama Ibu Titi Aida selaku pemateri dari kompetensi keahlian bisnis daring pemasaran. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mas Adrian. Mas Adrian juga kan? Baik Iya, Bu. kan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ya Bu, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan tentang kompetensi keahlian jurusan bisnis daring dan pemasaran ini Bu. Yang pertama itu materi apa aja sih Bu yang dipelajari sebagai siswa baru mulai dari kelas 10, kelas 11 bahkan sampai kelas 12 untuk jurusan bisnis daring dan pemasaran ini Bu. Baik, siap. Begini Mas Adrian, untuk keahlian bisnis daring pemasaran seperti kurikulum dari program keahlian yang lain juga, untuk bisnis daring pemasaran ini siswa khususnya siswa baru ya, yang ini belum tahu sama sekali ya gimana petanya ya, mulai dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Nah, seperti umumnya kurikulum SMK untuk jurusan kita sama, yaitu harus menempuh materi pelajaran selain materi normatif, adaptif, selain matematika, bahasa Indonesia dan yang lainnya. Untuk kompetensi keahlian sendiri terdiri dari 3 C1, C2 dan C3. Yang mana C1 itu bisa ditempuh di kelas 10 ya, begitu juga seterusnya. Baik. Oh, oke. Untuk materi yang dipelajari itu Bu, kira-kira apa saja yang harus disiapkan sebagai murid SMK ini Bu? Baik, ya tentu ada ciri sendiri begitu ya, dari masing-masing jurusan, termasuk jurusan kita, jurusan bisnis daring pemasaran. Nah, dalam kali ini Mas Adrian, Ibu menyelipkan ya. Yang pertama adalah siswa harus tahu dulu atau kenal dulu dari kami personil, khususnya di personil jurusan ya, khusus bisnis daring dan pemasaran. Saya sendiri Ibu Titi Aida, terus Ibu DRA Zaimawati, terus Pak Stefanus ya, Stefanus Batas SPD. Terus kita punya ibu guru jurusan yaitu Ibu Budi Nuryati SE. Terus Ibu Bapak ya, Bapak Doni Purnomo SPD MM. Dan satu lagi adalah Ibu Weni Oktaviani SPD. Nah, itu pasukan kami di jurusan bisnis daring dan pemasaran. Baik, tadi mengulang dari pertanyaan Mas Adrian tadi, tentu persiapan apa yang harus ditempuh oleh siswa baru, karena ini belum tahu sama sekali tadi ya. Ya, jadi seperti tentu persiapan mental fisik tentu ya, nggak bisa diabaikan itu, karena sudah nawaitu, sudah niat ya, sudah niat masuk di jurusan kita bisnis daring pemasaran ya. Insya Allah kita harapkan siswa baru ini nanti komit gitu ya, komitmen pada diri sendiri ya, komitmen kenapa pertama masuk di jurusan ini, tentunya masuk di SMK Negeri 1 Tenggarong gitu ya. Nah, persiapan tentu dari mata pelajaran C1, C2 dan C3 ini tadi ya. Tadi ya Ibu sudah jelaskan ya materi untuk bisnis daring pemasaran, C1, C2 dan C3. Tidak lain kita punya selain kalau boga ada peralatan masak, ada bahan-bahan masak gitu ya. Nah, kalau kami beda, karena yang pertama adalah penataan produk ya, pelajaran penataan produk. Nah, tentu di sini barang-barang atau menyangkut produk yang apa yang akan kita perjualbelikan atau produk yang akan kita produksi, tentu harus kita persiapkan. Satu misal, kalau kita perusahaan dagang, atau mau berdagang, ya tentu barang-barang dagangan yang akan kita persiapkan ya. Nah, kita harus pandai, harus pinter
menata barang sesuai dengan kriterianya. Kriterianya apa aja? Tentu ini nanti akan dikawal, dibimbing oleh senior kami, yaitu Ibu DRA Zaimawati, begitu ya. Nah, tentu tidak harus mengedepankan ilmu estetika, begitu ya, healthy-nya, kesehatannya, ya, keindahannya, terus enak dipandang, pengelompokannya. Nah, ini ya, dan seterusnya nanti kita lebih jauh itu akan belajar nanti dipandu oleh Ibu DRA Zaimawati. Nah, terus materi administrasi transaksi, ya. Administrasi transaksi di sini tentu kita banyak di pelaporan, ya. Pelaporan seperti tadi ada sangat korelasinya erat sekali, gitu ya. Barang dagangan apa yang dipajang, ya, yang ditata, ya. Tentu di sini tentu harus ada laporannya, begitu ya. Nah, terus persiapannya, ada surat menyuratnya, begitu ya. Ada surat menyuratnya, diantaranya ada seperti faktur, gitu ya. Ada yang lainnya juga surat penawaran, begitu, dan lainnya. Nah, inilah tentu dari ini kita persiapkan, kita harapkan siswa di jurusan bisnis daring pemasaran itu mempunyai laptop. Nah, ini ya, karena kita banyak juga nanti praktek baik di Word, di Excel, ya, di PowerPoint, mempresentasikan produknya bagaimana, ya, merencanakan produknya bagaimana. Nah, ini ada perencanaan bisnis. Bagaimana kita merencanakan bisnis? Nggak mungkin kita, ya, sesuai dengan kemajuan zaman, teknologi. Siswa juga dituntut untuk pinter, ya. Selain pinter juga kreatif, ya, harus kreatif. Nah, kami siap mengawal, Bapak Ibu guru siap mengawal, membimbing. Tentunya kita harapkan juga anak-anak kerjasamanya, ya. Tentu di sini jangan harus greget juga, begitu ya. Harus semangat juga, ya. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya. Nah, jadi dalam pengembangan diri ini bisa tereksplor dengan baik. Nah, seperti itu. Oke. Terus ada lagi, masih banyak lagi nih, Mas, ya. Jadi ya, misalnya di bisnis online kita seperti sekarang ini, kayak pemerintah sudah sekarang ini, apalagi di era pandemi ini kan, kita sangat dibatasi dengan physical distancing, gitu ya, dengan beberapa peraturan PPKM mikro dan lainnya, gitu ya. Otomatis waktu kita nggak bisa bebas kesana kemari seperti dalam kondisi yang normal, ya. Nah, bagaimana kita menyediakan memasarkan produk yang sudah kita punya, gitu ya, kepada halayak, kepada customer, gitu ya, gimana sudah produk ini nyampe ke tangan customer dan bisa dinikmati oleh customer. Nah, tentu di sini kita menyiapkan ilmu, gitu ya, yang dipandu oleh beliau Pak Doni, yaitu bisnis online. Nah, jadi kita siap memfasilitasi ilmu-ilmu itu. Oke, baik itu tentu kita tadi Ibu sudah menyinggung masalah presentasi. Nah, jurusan ini juga, jurusan bisnis daring pemasaran ini juga menuntut ya, artinya dituntut, gitu ya. Juga kita siswa, artinya menuntut, siapa sih yang dituntut? Ya diri sendiri, gitu ya, siswanya juga, ya. Jadi karena di ending nanti di ujian kompetensi keahlian itu presentasi harus kita hadirkan, gitu ya, kita hadirkan, dan itu punya poin sendiri. Nah, makanya hampir di setiap mata pelajaran, khususnya di mata pelajaran kompetensi keahlian di sini dituntut tinggi, ya, untuk bisa mempresentasikan atau katakanlah, ya,
sedikit banyak jadi presenter ini harus bisa begitu dong ya. Ya bagaimana kalau nggak bisa, kalau mempresentasikan produknya itu sampai ke tangan konsumen begitu kan. Nah ini dia. Dan masih ada banyak lagi mata pelajaran Mas yang bisa kita sajikan nanti. Barangkali ada yang ingin ditahu apalagi? Oh, luar biasa dari penjelasan Oke. Ibu tadi, Bu. Kan kelas 10, pada saat kelas 11, pada saat jenjang kelas 11, pastinya mereka akan melalui yang namanya program Prakrin itu, Bu. Oke. Untuk Ya. anak jurusan bisnis daring dan pemasaran, kira-kira pada saat program Prakrin, mereka itu ditempatkan di mana saja, Bu? Ya, baik Mas Adri. Untuk penempatan siswa Prakrin, Mas ya, kita harapkan sesuai dengan jobnya. Kalau di jurusan bisnis daring pemasaran, ya idealnya adalah di Dudika ya, yang di perdagangan ya, di perdagangan. Ya walaupun tidak menutup kemungkinan di selain dunia perdagangan gitu ya, karena ilmu bisnis dari pemasaran tadi Ibu sudah katakan tadi, selain siswa belajar materi C1, C2 dan C3 itu di dalamnya ada menyangkut mengoperasikan, siswa harus bisa mengoperasikan minimal 3 MS tadi ya, Microsoft Word, Microsoft Excel dan PowerPoint. Saya kira itu tidak menutup kemungkinan juga di yang lain, tapi Ibu berharap ya siswa kita itu mau dan bisa berprakrin di perdagangan, di dunia perdagangan itu ya. Yang pastinya di dunia perdagangan ya, Bu ya. Ya, Nah, setelah mereka melalui yang namanya program Prakrin, mereka udah naik ke jenjang yang namanya kelas 3, di mana Betul. mereka pasti memikirkan yang namanya prospek kerja dan karir. Betul. Kira-kira pada saat mereka sudah lulus, prospek kerja dan karir yang mereka dapatkan dari jurusan bisnis daring pemasaran ini apa aja, Bu? Ya, baik. Ibu bicara dulu kita secara umum SMK ya. Untuk SMK itu diharapkan outputnya atau kelulusan anak-anak atau anak-anak siswanya ini adalah nanti bisa menciptakan kerja secara mandiri ya, dimulai dari yang hal-hal kecil lah begitu ya. Nah ada baiknya kan kami makanya dari kelas 10 itu kita sudah menyajikan merencanakan bisnis dari sana Mas. Kita mulai dari yang kecil-kecil, diharapkan nanti untuk setelah lulusnya itu kan bersambung ya, mulai dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, karena ada materi membuat produk gitu ya, baik produk kreatif dan kewirausahaan maupun produk pemasaran yang akan dipasarkan ini nanti. Nah itu dia, dan kita harapkan nanti setelah kelulusannya anak bisa mandiri ya di bidangnya. Tentunya ya kita di bisnis daring pemasaran ya tentu bisnis daring dan pemasaran juga ya begitu ya. Jadi selain mandiri, anak-anak ya mau aja, dia mau kemana boleh. Satu misal endingnya ya kita nggak menutup kemungkinan kayak sekarang ini kan istilahnya belajar sepanjang hayat, long life education gitu kan. Nah ini dia artinya siswa SMK ini belajarnya baik pendidikan formal ya maupun non formal itu nggak tertutup di SMK ini aja. Mau menempuh pendidikan yang lebih tinggi ya silakan gitu kan, ya silakan atau bahkan disarankan gitu ya. Baik, jadi selain mandiri tadi Mas, itu juga bisa nanti siswa kita berkarir dimanapun ya. Tentunya nanti mau jadi misalnya pingin dihukum gitu kan, jadi silakan ya, sangat membantu sekali. Nah ini kan
membuat daerah kita Kutai Kartanegara semakin banyak sarjana ya tentu kan Kutai Kartanegara semakin maju ya. Dan endlistnya adalah masyarakat Tenggarong, masyarakat Kutai Kartanegara nanti bisa berpendidikan tinggi dan Iya. Wah, mantap ya Bu ya. Kalau jurusan bisnis daring pemasaran ini pada saat mereka sudah lulus, mereka sudah bisa masuk kemanapun aja, baik maupun instansi maupun bikin instansi itu sendiri atau membuka lapangan kerjaan sendiri ya Bu ya. Betul Ataupun sekali. mereka mau melanjutkan karirnya, silakan silahkan aja ya Bu ya. ya, Bahkan silakan. mereka mau melanjutkan apa pendidikan di bisnis daring pemasaran ini masuk ke jurusan marketing ataupun ke hukum juga bisa ya Bu ya. boleh Iya. asalkan jangan yang aneh ya, Nah, eksak ya. enggak. Kalau yang kedokteran kan udah enggak anu Nggak lagi bisa ya, Bu, ya. misalnya gitu ya. Ah. Nah ini dia ya, jadi enggak sesempit barangkali ya. Artinya bisnis daring pemasaran ini luas Luas begitu ya, Bu, ya, ya. luas. Ya, mantap sekali Bu ya untuk jurusan bisnis daring pemasaran. Mungkin itu saja materi yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.